Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Kali ini kembali Bapak bertemu dengan anak-anak untuk membahas tentang ekosistem. Ekosistem yang akan kita pelajari hari ini erat kaitannya, hubungannya dengan daerah setempat anak-anak, yaitu kearifan lokal yang ada di daerah atau tempat tinggal anak-anak. Anak-anak, kearifan lokal di Bali sangatlah banyak. Kali ini, kearifan lokal yang berhubungan dengan ekosistem yang akan kita bahas adalah tentang tumpek. Tumpek sangat banyak anak-anak. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas dua tumpek anak-anak. Yang pertama yaitu tumpek Warige, yang kedua tumpek Uye. Berikut penjelasannya, mohon anak-anak memperhatikan. Yang pertama, tumpek Warige adalah salah satu hari suci dalam agama Hindu di Bali yang diperuntukkan untuk menghormati dan memberikan penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan dan bersyukur kehadapan Tuhan dengan diciptakannya alam ini yang dipenuhi dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Makna dan tujuan dari tumpek Warige ini, yang pertama yaitu penghormatan kepada alam. Tumpek Warige mengajarkan kepada kita untuk menghargai dan menghormati alam, khususnya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang merupakan anugerah dari Tuhan. Tumpek Warige juga adalah bagian dari konsep Tritekarana, hubungan manusia dengan Tuhan, begitu pula hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhannya. Kemudian makna yang ketiga yaitu kesuburan dan kemakmuran. Umat Hindu percaya bahwa dengan menghormati tumbuhan, mereka akan mendapatkan berkah, mendapatkan kesuburan tanah, hasil panen yang berlimpah, dan kesejahteraan hidup untuk kita semua. Begitu anak-anak ya. Kemudian pelaksanaan upacara tumpek Warige ini yang perlu anak-anak ketahui dan pahami bahwa tumpek Warige ini jatuh setiap 6 bulan sekali atau 210 hari, tepatnya pada Saniscara atau tumpek Sabtu Kliwon atau Sabtu Kliwon Wuku. Anak-anak, pelaksanaan upacara tumpek Warige yang pertama, waktu pelaksanaannya, tumpek Warige ini jatuh setiap 210 hari atau 6 bulan, tepatnya pada hari Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Warige. Pelaksanaan upacara tumpek Warige ini biasanya dilakukan di kebun atau di tegalan atau di pekarangan rumah yang di sekelilingnya itu tumbuh-tumbuhan. Baik itu tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh warga maupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alamiah. Ketiga, sesaji umat Hindu di Bali khususnya akan mengaturkan sesaji berupa
canang dan bubur dari tepung beras ya, tepung sumsum ya, bubur sumsum yang dipersembahkan untuk Dewa Sangkara, manifestasi Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi-Wasa. Pelaksanaan pengaturan sesajen ini anak-anak sudah dipersiapkan sebelumnya oleh warga atau oleh perorangan. Jadi bantennya itu memang sudah disiapkan, ada banten khusus yang dibuat untuk persembahan tumpak warige ini. Nah, tradisi uniknya anak-anak adalah dengan memukul atau ngetok batang pohon. Ya, tujuannya adalah memberikan motivasi kepada tumbuh-tumbuhan agar tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang berlimpah atau berbuah banyak dan manis. Nah, bubur sumsum ini atau bubur sumsum yang merupakan salah satu sajian khas tumpak warige yang memiliki makna simbolis tentang kesuburan dan kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya anak-anak supaya anak-anak tahu yang pertama. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya anak-anak supaya anak-anak tahu yang pertama adalah kelestarian lingkungan. Jadi tumpak warige mengajarkan kita pentingnya menjaga lingkungan tempat kita berada atau melestarikan alam tempat kita berada. Karena sudah kita ketahui bahwa tumbuh-tumbuhan sangat memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan manusia maupun binatang lainnya, anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu bersyukur. Dengan perayaan tumpak warige ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan menciptakan beraneka ragam di alam ini. Salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan yang patut kita jaga dan patut kita lestarikan agar kedepannya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia, namun tidak merusak tumbuh-tumbuhan dan alam semesta lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu gotong royong. Bahwa di desa-desa banyak sekali proses kegiatan tumpak warige ini yang melibatkan banyak orang. Jadi pada saat proses pembuatan bantennya, proses nanti persembahannya itu akan memanfaatkan daerah sekitar atau warga sekitar secara bergotong royong untuk yang pertama membuat sesajiannya, kemudian yang kedua mengaturkannya. Jadi sesajin atau banten yang dibuat ini akan dibawa bersama secara bergotong royong. Singkatnya, tumpak warige ini adalah perayaan yang syarat makna dengan segala sesuatu yang ada di alam ini. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada tumpak warige ini utamanya sebagai warga Bali tidak hanya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat relevan dengan kehidupan baik itu manusia, baik itu kehidupan hewan. Nah, ini tentu erat kaitannya dengan pentingnya keberadaan tumbuh-tumbuhan. Nah, melalui tumpak warige ini kita menjadi volunteer untuk selalu merawat alam dan tumbuh-tumbuhan ini agar selalu berdampak baik, karena manusia dan hewan tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertahan di alam ini tanpa
dilengkapi dengan keberadaan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, Tumpa Uye. Anak-anak, Tumpa Uye ini adalah rainan suci atau hari suci khususnya agama Hindu di Bali untuk menghormati dan memuliakan jenis hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Tumpa Uye ini diperingati setiap 210 hari, tepatnya pada hari Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Uye. Tujuan dari perayaan Tumpa Uye ini anak-anak, yang pertama adalah untuk menghormati ciptaan Tuhan. Hewan dianggap sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang patut kita sayangi dan hormati anak-anak. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan alam. Dengan menghormati hewan, manusia diharapkan menjaga keseimbangan, karena manusia tanpa hewan juga tidak akan bisa bertahan hidup anak-anak. Kemudian yang ketiga, menyucikan diri. Jadi melalui upacara Tumpa Uye, umat Hindu memohon agar terbebas dari sifat-sifat buruk yang menyerupai hewan. Nah, upacara Tumpa Uye ini anak-anak biasanya dilakukan dengan satu, membersihkan kandang. Membersihkan kandang hewan peliharaan sebagai bentuk penghormatan anak-anak. Kemudian yang kedua, memberi makan hewan. Dengan memberi makan hewan yang teratur, maka hewan tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuh dan berkembangnya hewan dengan baik itu adalah salah satu juga bentuk penghormatan manusia terhadap hewan. Kemudian yang ketiga, mengaturkan sesaji. Nah, pada kesempatan yang baik ini, manusia akan menyiapkan sesaji yang sudah tentu ada pula palihnya, ada aturannya, baik berupa makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada para dewa yang sudah menciptakan alam ini beserta dengan hewan-hewannya. Makna yang tergabung dalam Tumpa Uye ini anak-anak, yang pertama itu adalah kasih sayang. Tumpa Uye mengajarkan kepada kita semua anak-anak untuk bisa menyayangi binatang yang ada di sekitar kita. Nah, tentu binatang-binatang yang ada di sekitar kita ini adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita dan tumbuhan diciptakan oleh Tuhan. Nah, sudah barang tentu wajib kita untuk saling menyayangi. Dan yang kedua adalah kesadaran akan keseimbangan alam. Tuhan menciptakan binatang sudah barang tentu ada manfaat, ada gunanya yang sangat besar untuk kelangsungan hidup manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kerukunan. Nah, Tumpa Uye ini akan memperkuat tali persaudaraan antara umat Hindu melalui tali kasihnya, membantu menyiapkan sesajen, membantu melakukan upacara Tumpa Uye ini kepada hewan-hewan yang sudah dipelihara dengan baik, bahkan hewan-hewan yang tidak peliharaan pun. Nah, tentu pada hari yang baik ini juga diberikan sesajen secara merata dan adil. Singkatnya anak-anak, Tumpa Uye ini adalah perayaan
yang mengajarkan kita untuk berdampingan dengan alam ciptaan Tuhan ini, berdampingan dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, hewan-hewan yang sudah berjasa, yang kita pelihara, menghasilkan generasi, kemudian berkembang hewan-hewan tersebut, kemudian bisa kita manfaatkan hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan hidup kita. Nah, disinilah kita harus hidup penuh kasih dan sayang terhadap semua hewan dan hidup harmoni dengan semua ciptaan Tuhan yang ada di alam ini. Nah, sekian anak-anak yang Pak Guru sampaikan tentang ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kita, atau ekosistem yang pernah kita lihat, pernah kita pelajari, erat kaitannya dengan kearifan lokal ini. Ekosistem akan berjalan dengan baik apabila kearifan lokal ini tetap ajak, tetap dilakukan dengan baik, diimplementasikan dalam kehidupan manusia dengan baik, dengan menyayangi tumbuh-tumbuhan, dengan menyayangi hewan, dan semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, maka akan menjadi berkah untuk kita semua, anak-anak. Alam tentu juga akan berterima kasih kepada kita sebagai manusia yang telah berjasa merawatnya, menjaganya, sehingga alam ini menjadi harmoni. Tentu sesuai dengan filosofi dari Trihita Karana itu. Kita harus saling hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Semoga ekosistem-ekosistem yang ada di sekitar kita tetap ajak, sehingga dengan adanya kearifan perayaan terhadap kearifan lokal Bali ini, semua sistem ekosistem itu berjalan dengan baik dan normal, sehingga keberkahan dapat kita nikmati bersama. Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Bapak minta maaf jika ada salah kata, salah ucap. Semoga pembelajaran ini menjadi hal yang baik yang bisa kita terapkan bersama. Terima kasih. Selamat pagi.